Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Selamat berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi Keluarga. Bersama saya, Ivan, dan istri saya, Fani. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah melayani Kristus. Bacaan diambil dari Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. David Roper dalam sebuah renungannya pernah menuliskan demikian. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang pendeta dari gereja kecil di pedesaan Skotlandia. Ia telah dipaksa keluar oleh para penatua di gerejanya karena dianggap tidak menghasilkan buah dari pelayanannya. Desa tempat pendeta itu melayani merupakan tempat yang sulit. Penduduk desa itu bersikap dingin dan juga memusuhi kebenaran. Selama pelayanan, sang pendeta di desa tersebut tidak terjadi pertobatan maupun juga baptisan. Namun pendeta itu mengingat kembali satu respon positif terhadap khotbahnya. Suatu ketika piring persembahan diedarkan dalam kebaktian dan seorang anak laki-laki meletakkan piring itu di lantai. Lalu ia berdiri di atasnya. Saat diminta menjelaskan mengapa ia melakukan hal tersebut, anak itu menjawab bahwa ia berbuat demikian karena merasa sangat tersentuh oleh karena kehidupan sang pendeta. Dan karena ia tidak punya uang untuk dipersembahkan, ia ingin mempersembahkan diri sepenuhnya bagi Allah. Anak kecil itu yang berdiri di atas piring persembahan adalah Bobby Moffat. Pada tahun 1817, ia menjadi pelopor utusan Injil di Afrika Selatan. Ia dipakai Allah secara luar biasa untuk menjamah kehidupan banyak orang. Padahal semua ini dimulai dari gereja kecil tersebut dan kesetiaan pelayanan pendeta yang tidak dihargai itu. Saudara, sebuah pengalaman nyata yang luar biasa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan hati bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, agar mereka tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi orang yang memperjuangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus menekankan, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, Paulus mengajak supaya mereka mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Setiap orang Kristen yang hidup di masa kini, kita juga dipanggil untuk sungguh-sungguh menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Keterlibatan dalam panggilan pelayanan selalu dapat membawa dampak yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, melayani Kristus dengan sepenuh hati adalah harga mati. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan setiap kami tentang kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau panggil untuk melayani, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, menghadirkan kebenaran bagi orang-orang yang kami jumpai, sehingga melalui kehidupan kami mereka pun juga dapat melihat akan Kristus. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami ketulusan hati, berikan kami kerinduan untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan, sukacita serta damai firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Dan teruslah ingat kebenaran firman Tuhan, layanilah Kristus dengan sepenuh hati. God bless you.